Assalamualaikum Ustazah Sofi, Ustazah sedang apa? Waalaikumsalam Ustazah Nur, ini saya sedang menata loh. Kelihatannya kok berantakan, banyak rumput gitu Ustazah. Ustazah Sofi, kalau saya mengganggu waktu Ustazah Sofi sebentar, boleh nggak? Ada sedikit yang ingin saya bicarakan ke Ustazah. Oh tentu, boleh-boleh saja Ustazah Nur. Kebetulan ini saya sedang santai, karena pekerjaan saya juga sudah selesai. Kita ngobrol di sana saja, nggih. Oh iya, terima kasih Ustazah. Mari. Mari duduk di sini aja ya Ustazah Nur. Kita sambil ngobrol santai saja Ustazah. Terima kasih dan maaf nggih mengganggu waktu Ustazah Sofi. Oh, tidak mengganggu kok Ustazah. Ngomong-ngomong, apa yang ingin Ustazah bicarakan dengan saya ya? Kelihatannya sangat serius sekali gitu Ustazah. Iya Ustazah, akhir-akhir ini saya sedang dilanda keresahan dan saya ingin mendapat solusi atas keresahan yang saya alami saat ini. Baiklah Ustazah Nur, semoga dengan pertemuan ini Ustazah mendapatkan solusi atas keresahan Ustazah. Dan semoga saya juga bisa membantu Ustazah. Nah, Ustazah Nur, coba Ustazah ceritakan apa yang membuat Ustazah Nur resah saat ini. Begini Ustazah Sofi, kemarin saya ditegur oleh kepala sekolah terkait ketidakdisiplinan kinerja saya selama ini. Ketidakdisiplinan yang bagaimana Ustazah Nur? Hingga Ustazah Nur mendapatkan teguran dari kepala sekolah. Coba Ustazah Nur jelaskan detail peristiwanya. Kemarin itu saya dipanggil kepala sekolah ke ruangan beliau. Kepala sekolah menegur saya atas keterlambatan saya akhir-akhir ini. Padahal setiap kali datang terlambat, saya selalu meminta izin lewat WA. Lalu menurut Ustazah Nur, alasan apa yang membuat Ustazah Nur datang terlambat? Saya datang terlambat bukan tanpa alasan, Ustazah. Anak saya sudah masuk TK, jadi setiap pagi saya harus menyiapkan keperluan anak saya dan mengantarnya ke sekolah terlebih dahulu. Oh, begitu masalahnya Ustazah. Menurut Ustazah Nur, apakah Ustazah itu melanggar kedisiplinan seperti yang kepala sekolah keluhkan? Bahwa saya memang melanggar kedisiplinan Ustazah, karena setiap hari saya datang terlambat meski saya sudah izin. Nah, betul sekali Ustazah Nur. Kalau datang terlambat sekali atau 2 kali, mungkin kepala sekolah akan memaklumi. Tapi kalau sudah setiap hari, pasti beliau tegas Ustazah. Karena beliau itu harus memperhatikan setiap warga sekolahnya. Apabila ada yang salah, memang harus ditegur. Apalagi kita sebagai guru yang seharusnya itu menjadi teladan untuk murid-murid Ustazah.
Nah, lalu apa yang menjadi keresahan Ustazah Nur sekarang? Ustazah Sofi, betul. Saya memang merasa saya kurang disiplin, Ustazah. Yang menjadi keresahan saya adalah saya tidak enak dengan kepala sekolah. Karena ketika ditegur, saya sedikit kurang menerima. Karena saya punya alasan kenapa saya seperti itu. Begitu Ustazah. Berarti karena Ustazah Nur itu kurang disiplin dengan sering terlambat, jadi Ustazah Nur itu ditegur oleh kepala sekolah. Dan Ustazah itu resah karena teguran dari kepala sekolah itu kurang diterima ya, sebab ada alasan di balik keterlambatannya Ustazah tersebut. Nah, jadi sekarang menurut Ustazah, bagaimana dengan sikap Ustazah tersebut? Seharusnya saya menerima dan sadar bahwa yang saya lakukan memang salah, Ustazah. Tapi kemarin sedikit terbawa emosi karena saya bingung apa yang selanjutnya harus saya lakukan. Kira-kira apa yang Ustazah Nur akan lakukan setelah ini untuk menghilangkan keresahan Ustazah gitu? Rencana saya ingin menemui kepala sekolah, Ustazah, untuk minta maaf agar tidak ada kecanggungan antara saya dan kepala sekolah. Nah, lalu bagaimana Ustazah untuk memperbaiki masalah kedisiplinan Ustazah? Nah, itu Ustazah Sofi yang saya bingung. Bagaimana ya agar saya bisa disiplin, tapi juga anak saya tidak terabaikan, Ustazah. Menurut Ustazah Nur, kira-kira kekuatan apa atau solusi apa yang Ustazah miliki untuk mengatasi keduanya itu? Saya terbiasa bangun pagi, Ustazah Sofi. Dan sebenarnya saya juga ada kakak yang bisa saya titipkan. Karena kebetulan anak dari kakak saya juga masuk TK yang sama, Ustazah. Nah, itu sangat bagus Ustazah Nur. Solusi yang akan dilakukan Ustazah itu sudah sangat luar biasa itu untuk mengatasi masalah yang Ustazah Nur hadapi. Namun, saran dari saya, Ustazah Nur juga jangan lupa memberikan apresiasi untuk kakak Ustazah itu. Entah itu berupa barang, atau materi, atau semampu Ustazah gitu. Yang penting dari hati dan tidak menyinggung perasaan kakak Ustazah gitu, Ustazah Nur. Oh iya Ustazah Sofi, betul apa yang Ustazah katakan. Saya juga memikirkan tentang hal itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan masalah ini. Apalagi sudah berurusan dengan atasan. Jadi saya agak khawatir, takut salah langkah Ustazah. Nah, syukurlah Ustazah Nur kalau sudah merasa lega. Lalu dari yang Ustazah Nur rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Ustazah Nur lakukan untuk menjalankan rencana itu? Mengenai hubungan dengan kepala sekolah, saya akan mengutarakan permohonan maaf saya besok. Dan masalah kedisiplinan, ke depannya saya akan lebih awal datang ke sekolah. Namun sebelum itu saya akan bicarakan dengan kakak saya masalah anak saya yang akan saya titipkan kepada kakak saya saat ke sekolah. Itu ide yang bagus sekali Ustazah. Semoga dapat segera terselesaikan ya. Dan Ustazah juga dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang, tanpa dihantui rasa resah lagi Ustazah. Amin. Terima kasih Ustazah Sofi untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega Ustazah. Semoga kedepannya kita mampu menjadi guru yang bisa memberikan teladan yang baik kepada siswa kita ya Ustazah. Amin, amin ya rabbal alamin. Sama-sama Ustazah Nur.
Baiklah Ustazah Sofi, saya permisi kembali ke ruang guru dulu, nggih. Baik, Ustazah Nur. Silahkan Ustazah Nur. Assalamualaikum Ustazah Sofi. Waalaikumsalam Ustazah Nur.